Halo guys, welcome back to GKD Sauters YouTube channel. Atau buat lo yang dengerin via podcast, welcome back di Sauters and Light, a light unto your path. Nah, kita sekarang udah di episode kita yang kelima dan di sini bersama dengan gue Joanna dan rekan gue. Dan gue Charles, yang biasa kita nge-MC bareng Jo, sekarang kita nge-podcast bareng nge-podcast bareng. Jadi ternyata yang new normal nggak membuat kita berhenti ya. Berkarya terus. Terus ngobrol-ngobrol, cuap-cuap. Nah, pokoknya harus tampil di media kita ya selalu. Jadi jangan bosan-bosan karena hari ini kita juga ada topik yang luar biasa banget ya Kocar. Pastinya kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa dan pasti yang menginspirasi kita semua. Siapa tuh kok? Salah seorang yang pastinya sudah mencapai puncak karirnya. Bisa dibilang sukses ya? Sukses. Yang seperti semua orang tuh pengen kayak beliau. Betul, tapi kita akan dengarkan cerita-cerita beliau dari awal sampai sekarang tentunya ya. Dan beliau adalah seorang vice president di salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Oke, dan juga ternyata bukan cuman karirnya yang terus berjalan ya, tapi pelayanan beliau ini juga oke banget. Ya. Karena beliau ini juga penatua di salah satu GKKD Jakarta. Wow. Dan terus dia juga punya beberapa bisnis yang dia sedang usahakan gitu ya. Iya, betul. Dan pastinya cerita-ceritanya pasti luar biasa nih. Gak sabar kita mau dengerin pasti hari ini. Oke. Berarti sudah hadir sama-sama kita ya. Tentu saja, langsung aja kita panggilkan Bapak Andi Wijaya. Ya, ini dia. Hai Ko Andi. Halo Charles, halo Joanna. Iya, kita akrab, kita panggil Ko Andi aja nggak apa-apa ya Ko ya? Oke, Kalau Bapak agak-agak formal iya, gitu ya. Iya, Hari ini kita agak sedikit fleksibel, lebih nyantai. Iya. Ko Halo, Andi, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, thank you. Oh iya. Ya. Kayaknya tapi kalau dari pakaiannya udah mulai kerja lagi ya Ko ya? Iya, hari ini kebetulan memang baru pulang kantor. Dan thank you banget diundang oleh teman-teman Sauters di sini. Nah, langsung kita culik datang langsung buat nge-podcast bareng kita ya. Jadi belum sempat ganti kostum nih. Oh iya, belum sempat ganti kostum ya, langsung. Dari kantor langsung. Dari kantor ya. Langsung ya, instan banget. Oke. Nah, Ko Andi berarti ini adalah vice president di salah satu bank swasta terkenal di Jakarta, di Indonesia ya? Iya. Cuma kita nggak bisa sebut merek nih ya Ko ya? Nggak apa-apa juga sih, Iya. yang warnanya biru-biru itulah. Oh iya, yang biru-biru ya, biru-biru banyak by the way ya. Dan juga Ko Andi ini adalah seorang pester atau penatua di GKKD Kuningan Jakarta dan memegang persekutuan salah satunya youth gitu ya, remaja. Keren banget berarti. Dan punya beberapa bisnis juga, usaha yang sedang dijalankan juga. Iya. Nah, kira-kira nih, begitu banyak yang sedang dikerjakan, mulai dari pekerjaan, pelayanan, karir dan segala macamnya, gimana kira-kira bagi waktunya sampai sekarang gitu ya? Iya. Nggak usah dipikirin sih, dijalanin aja. Waduh, Iya. Karena kita penasaran juga ya Kocar ya. Karena kayaknya banyak banget yang dipegang ya sama Ko Andi. Soalnya sekarang generasi milenial itu kebanyakan banyak mikir, tapi jalannya. Iya benar, bingung mau mulai dari mana gitu ya. Nah, gimana? Boleh diceritakan sedikit kok? Atau mungkin kita mulai dari yang ini dulu deh, dari yang gampang dulu deh. Pelayanannya Ko Andi awalnya gimana? Nah, gimana caranya Ko Andi kok bisa sebelum kita mau ngobrol lebih lanjut mengenai sampai di jabatan ini, gimana Ko Andi memulai awal pelayanannya? Usia berapa gitu kok? Iya. Ya. Saya lahir baru tuh usia sekitar 17 tahun, kelas 2 SMA. Remaja berarti ya. Masih bersemu merah lah ya. Waduh, imut. Waktu itu ya kelas 2 SMA diwajibin tuh sama guru agama kalau nggak dapat nilai. Sebelumnya kabur-kaburan dulu kan. Wah. Ya waktu itu ya ngambil posisi paling belakang karena gue percaya posisi menentukan prestasi pada waktu itu. Waktu itu ya gitu ya. Nah latar belakang saya sebenarnya bukan Kristen. Oh ya? Iya. Kalau boleh tahu dulu apa kok? Dulu Buddhis. Oh berarti keluarga ya? Keluarga. Dari keluarga. Jadi pertama kali memang kakak saya duluan. Dan puji Tuhan tergenapi tuh waktu kakak saya, waktu itu saya masih SD lah, masih kakak saya bertemu dengan Tuhan, ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, dia menjadi seorang Kristen dan dia mulai bawa saya ke sekolah minggu pada waktu itu. Berarti dari kecil ya kok ya udah datang ke sekolah minggu gitu. Tapi kan karena diajak kakak saya gitu loh, mana waktu itu kejadiannya nggak enak aja. banget lagi. Udah pertama kali diajak sekolah minggu, di gereja itu ada anjingnya. Di gereja ada anjing. Iya, jadi saya baru datang dikejar anjing, digigit lagi pantatnya gitu. Jadi beneran sampai sekarang gue masih bisa berasa nyut-nyutannya gitu saking. Bukannya ketemu Tuhan malah ketemu seekor gitu. Yang tuh nggak tahu mah itu ya. Jadi ya karena diajak-ajak aja ya saya nggak ngerasa bahwa
apakah saya seorang Kristen, apakah Tuhan itu ada, Belum terlalu nggak ngerti tahu. lah ya. Jadi justru di umur 17 tahun itu saya baru ngerasain zaman Tuhan dan saya percaya bahwa Tuhan itu ada gitu. Waktu itu sekolahnya sekolah apa tuh kok? Swasta, negeri, Kristen? Sekolah negeri waktu itu Oh, di sekolah daerah negeri. Jakarta Timur. Oh, oke. Oh, jadi kayak ada persekutuannya gitu. Ya, Oh, ya. mengganti apa namanya kalau waktu itu teman-teman kita kalau hari Jumat beribadah kita juga bikin persekutuan Oh, pada gitu. waktu itu. Berarti awalnya masuk GKKD gimana tuh kok? Nah, kebetulan teman-teman sekolah yang di persekutuan sekolah kan ya. Nah, teman-teman yang mengelola persekutuan sekolah itu adalah rekan-rekan dari GKKD. Oh, Oke, jadi setelah saya namanya ikut persekutuan itu ngalamin zaman Tuhan pertama kali, kan itu nilai hancur-hancuran kan. Nah, mereka tuh benar-benar deketin saya sedemikian rupa, bantuin saya belajar sehingga nilai-nilai saya membaik dan saya diajak tuh ikut klub ya, ikut klub pada waktu itu, ya, klub tapi persekutuan ya. kursus pelajar pada waktu Oke. itu. Nah, disitulah saya kenal GAKD dan waktu itu gereja di daerah di Telantas, saya daerah Pancoran pada waktu itu. Itu pertama kali saya Kenal GKKD. kenal GAKD. Oke. Sebelum kita bicarakan lebih lanjut, mungkin tadi kan kita udah tahu gitu ya kapan kenal Tuhan, terus sampai masuk ke Pelayanan. GKKD ya gitu Iya. ya. Nah mungkin setelah bersekolah mungkin ya, setelah lulus SMA, apa aja sih yang kau Andi alamin sampai bisa berkarir sampai sekarang? Gitu. Ya, ini anugerah Tuhan sih. Nah, jadi itu yang pengen kita dengar. Oke, gimana kok? for your information gitu ya. Iya. Saya mulai kerja di perusahaan yang saya sekarang ada ini Nah. itu usia 18 tahun. Sebentar. Berarti kok Andi 18 tahun, sorry kok, nggak kuliah berarti, nggak lanjut dari Iya. SMA, lulus, Langsung kerja. langsung kerja. Itu kenapa kok? Ya karena pada waktu itu kondisinya pas saya lagi ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, lagi cinta banget sama Tuhan, bagus lagi dong ya. ngalamin perubahan hidup. Justru di momen itu usaha orang tua saya bangkrut. Oke. Masalah nih. Bangkrut. Yang tadinya pada waktu itu sekolah kan kita ogah-ogahan sekolah ya. Justru sekarang saya lagi niat-niatnya sekolah, tapi orang tua saya bilang, ya mohon maaf, papa mama nggak bisa kuliahin kamu gitu. Oh, berarti Jadi, karena biaya. karena jatuhnya. biaya nggak bisa kuliah pada waktu itu. Dan ya coba-coba waktu itu ya saya coba sebenarnya ada tante saya sih mencoba masukin lamaran ke BCA, ya anugerah Tuhan ya. Seorang lulusan SMA akhirnya bisa bekerja. Oh, jadi Bisa satu diterima bank ya swasta kok? ya. Bisa diterima. Diterima. Iya. Wow. Sebentar. Kok Andi berarti usianya sekarang berapa? Kalau boleh tahu nih. Saya 42 tahun sekarang. Oke, berarti kan itu udah sebut merek nih berarti ya. Iya. Usia 18 tahun udah mulai bekerja Ya. dengan tanpa gelar gitu kan. Iya. Bertahan sampai sekarang ya kok. Sempet Iya. resign nggak kok? Nggak sempat. Jadi ya bukan nggak sempat. Ya dari 18 tahun tuh sampai sekarang lah. saya Lanjut ya. di Oh, berarti perusahaan ini tipe yang setia nih Koca. Nah, itu Bertahan dia. sama satu perusahaan. Ini kalau sama pekerjaan aja setia, apalagi sama pasangan Pasangan. pasti ya. Benar-benar. Udah teruji Luar berarti. biasa, ya. Oke. Nah, lanjut kok boleh. Jadi nggak sempet kuliah, tapi langsung kerja di salah satu Ya, bank swasta. apply-nya tadi lewat tante coba dan puji Tuhan Dan, terima. Nah, diterima dan nggak punya basic, Benar. ya kan? Iya. Awalnya posisinya apa kok? Waktu itu saya diterima sebagai staff junior ya, staff Staff junior. junior, oke. Mungkin kalau ngebayangin nih, mungkin kalau yang usia sepantar dengan saya ini nggak masalah gitu ya. Tapi buat teman-teman mungkin yang lahir tahun 90-an, mungkin dengar cerita saya agak aneh. Karena pada waktu itu di sekolah itu nggak ada komputer. Jadi pada waktu itu pada waktu tahun 96 ya, saya mulai kerja tuh tahun 96 saya mulai umur 18 tahun. Orang-orang yang menggunakan komputer itu pasti dia kursus komputer. Karena Oke. nggak ada belajarnya di sekolah Iya, ya. atau mungkin ya karena sekolah saya juga sekolah yang nggak begitu Iya, premium kan. Jadi saya nggak bisa mengoperasikan komputer. Jadi bahkan saya tuh nggak tahu loh cara nyolain komputer bagaimana. Jadi satu sisi bersyukur ya oleh karena anugerah Tuhan diterima kan, bekerja di perusahaan yang keren banget gitu kan. Tapi pada waktu hari pertama saya kerja itu saya gimana ya, nyalain komputer aja nggak bisa, saya malu banget sih. Jadi staff junior itu tugasnya harus pakai komputer gitu ya? Kok? Pada waktu itu harus, karena Oh, kerja di harus. bank harus menggunakan komputer dan saya nggak bisa nyalain komputer pada Even waktu nyalain komputer aja Nggak juga nggak bisa, bisa. gitu. Oke. Terus berarti hari pertama kerja ngapain kok? Iya, jadi
malu banget kan, karena saya mungkin 1 jam duduk diam, terpaku, dan akhirnya ditegur kan, kenapa kamu nggak kerja? Lalu saya dengan malu bilang, saya nggak bisa, gitu loh. Bingung juga mau ngapain. Bingung juga, saya nggak tahu mau ngapain. Kebayang sih. Akhirnya saya mengambil inisiatif ke bagian belakang gitu ya. Cari teman. Dan pada waktu itu karena semua orang sibuk kerja, ya teman saya pertama kali adalah office boy di kantor itu. Oh wow. Dan di situ saya ngerasa bisa kerja karena apa? Karena saya bisa bantuin dia misalnya untuk paperclip atau mungkin harus staples beberapa dokumen. Ya. Tapi itulah gitu loh. Jadi memang nggak mudah untuk seorang anak SMA tanpa pembekalan gitu ya. Ya ini memang buah karena gue bandel banget dulu sih. Ya, di buahnya gitu ya. Jadi ya gitulah. Kalau saya lihat Ko Andi mirip kayak cerita saya, mirip kayak cerita gue juga. Ya seperti itulah. Gak ada basic, harus bekerja segala macam. Wah. Kocar juga begitu ya? Iya, mungkin kayak gue yang diundang. Dulu. Iya. Ya amin masuk beberapa puluh tahun lalu lagi gitu ya. Enggak usah belasan. Oh iya, oke. Oke, jadi berarti hari pertama itu nggak bisa nyalain komputer, terus tandem OB berarti ya kok. Iya. Terus akhirnya dapat skill dan kemampuannya untuk ngantor gimana tuh kok? Iya. Mulai dari mana? Ya mungkin di awal-awal beberapa waktu jadinya bantuin itu dulu ya. Jadi suatu pekerjaan tidak menggunakan komputer. Nah pada waktu itu usia 18 tahun ya, kan saya ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, ketemu dengan teman-teman GKKD umur 17 tahun. Oh iya, udah masuk lah ke komunitas. Ya, setahun. Nah saya tuh dipercaya tuh jadi sekretaris di klub. Jadi gini-gini saya pernah jadi sekretaris loh. Semua mantap. Ya. Tuan ya. Oke. Nah tugas sekretaris itu ada pada itu pasti pertama mencatat kehadiran dong. Lalu yang kedua membuat surat undangan buat pembicara. Oh iya, mantap. Hari gini kan dulu belum ada WhatsApp gitu kan. Iya. Jadi undang pembicara tuh pakai undangan dibikin. Pakai surat cinta. Tapi bener loh kayak surat cinta. Kalau misalnya kebayang ya. Jadi harus tulis tangan pada waktu itu. Oh tulis tangan, bukan diketik ya. Ketua klub saya nggak mau. Kan nggak bisa pakai laptop. Iya, saya nggak bisa komputer. Bener. Ketua klub saya nggak mau, dia bilang nggak bisa. Kamu bikin undangan harus pakai komputer dong, di print biar bagus gitu. Oh, belajarnya dari sana. Nah, jadi pemimpin klub saya bilang seperti itu, saya mesti taat dong gitu loh. Nah, saya nggak bisa, jadi saya coba beli buku komputer, tapi saya nggak punya komputer nih. Jadi saya gambar tuh di kertas, saya gambar monitornya, saya gambar keyboardnya. Jadi saya baca bukunya, saya mengimajinasikan saya menggunakan komputer. Oh wow. Ya, pada waktu itu. Tetap hasilnya tulis tangan. Nah, itu kan proses awalnya. Nah, terus akhirnya saya ke sekretariat tuh, ke sekretariat pelayanan. Di situ ada komputer kan. Jadi berbekal simulasi di rumah dengan kertas itu saya mempraktekkan di komputer sekretariat. Karena saya lihatnya gini, karena itu tugas dan tanggung jawab saya, jadi saya nggak minta tolong lagi kepada orang. Nah, gara-gara itu saya jadi tahu dong nyalain komputer. Saya tahu menggunakan MS Word. Waktu itu belum Word ya, Word kita belum MS, belum Microsoft Office, Word. Lalu waktu itu menggunakan Lotus Iya. Belum Excel. Gua belum ketemu Lotus sih kayaknya ya waktu pakai komputer. Jadi kalau Joanna nggak tahu Lotus berarti orang tahu yang tahu Lotus berarti bisa ketebak umur berapa. Iya. Bisa ketebak ya. Bagus berarti ya. Ya karena pemimpin klub saya pada waktu itu dia maunya pakai komputer. Nah, pengennya rapi gitu. Gitu. Nah, saya sih prinsipnya taat aja sama pemimpin gitu. Nah, dia perintahkan seperti itu, saya berusaha untuk memenuhi permintaan pemimpin klub saya. Nah, saya kerjakan gara-gara itu, jadi saya tahu nyalain komputer, cara menggunakan komputer, bikin Word. Jadi singkat cerita mungkin hanya beberapa minggu, saya jadi tahu komputer kan. Saya langsung dong di kantor ada komputer, saya nyalain dan akhirnya saya bisa menggunakan komputer. Saya nggak malu lagi. Ya, jadi saya ngelihatnya ternyata buahnya pada waktu saya nurut sama pemimpin klub saya, justru menjadi bekal saya untuk saya kerja pada waktu itu. Akhirnya saya bisa menggunakan komputer. Pelayanan, ya? Iya. Oke, Ko Andi. Terus berarti itu kan awal masuk berarti udah bisa nih pakai komputer. Akhirnya mulai berkembang pekerjaannya itu pas usia berapa tuh kok? Nah, ada cerita seru sih. Ini gitu? Masih cerita seru waktu saya baru awal-awal. Kan waktu baru masuk kan ada percobaan 3 bulan kan. Oh iya benar. Percobaan 3 bulan. Probation betul. Nah, jadi ternyata pemimpin klub saya baik maunya nih. Ya kan? Catatan laporan kehadiran harus bagus pakai komputer. Lalu undangan pembicara harus pakai komputer. Lalu dia juga bilang, kamu harus bisa
bawain firman Tuhan ya di klub gitu ya, Oh. di persekutuan. Wah, keringet dingin dong pada waktu itu. Ya tapi sekali lagi belajar taat gitu, belajar dengan pemimpin. Nah saya sebelumnya sebenarnya suruh pimpin pujian dulu karena suara saya fales. Dia bilang udah kamu nggak usah lagi, sekarang coba bawain firman Tuhan gitu. Oke. Jadi bawain firman Tuhan, pada waktu itu saya coba taat aja, saya bawain firman Tuhan, sharing kan dengan groginya, dengan segala macamnya, segala perasaan campur aduk lah. Nah, singkat cerita pada waktu itu sama masa probation, ada suatu pertemuan rutin cabang. Jadi saya kan di kantor cabang utama, jadi ada kantor cabang kecil-kecilnya kan. Nah waktu itu kumpul seluruh pemimpin cabang. Nah unit kerja saya disuruh presentasi, nggak ada yang mau karena mereka pada takut, nggak ada yang berani. Akhirnya karena saya anak baru, ya kan, udah suruh aja ini anak baru kan. Padahal Jadi sebenarnya banyak yang lebih senior ya kok ya. banyak yang lebih senior, Oh gitu, tapi Nah. nggak ada yang mau. nggak ada yang mau. Nah, Istilah unquote ditumbalin ya. iya, Itu Mbak, bener sebenarnya, banget, katanya bener kembali. banget. Kalau salah lu ingat Iya. malu gitu Iya, ya. Waduh. iya, iya. Buat saya nggak ada pilihan dong, namanya anak Terus, baru kan, anak bawang gitu kan. Aja. Iya. Tapi di situ jadinya saya kan udah latihan grogi ya kan, Di udah klub, latihan ya. malu Ya, gitu ya. Wah. Jadi groginya tuh malunya tuh udah tumpah semua di klub gitu loh. Nah pada waktu Wow, itu keren saya menjadi presentasi di hadapan boleh dibilang jajaran para pemimpin cabang. Kalau boleh diestimasi berapa jumlahnya tuh kok? Pada Yang waktu itu dengerin sekitar Ko 40 Andi? menit lah presentasinya. 40 menit berapa orang Di yang depan dengerin? orang yang hadir. Pemimpin cabang dan beberapa manajer seperti itu mungkin sekitar 30-40 orang. Wow. pada Oke, waktu itu. udah latihan nih jatuhnya. Iya. ya. Dan saya menemukan ternyata ya Tuhan persiapkan pembekalan buat saya gitu ya di pelayanan dulu. Jadi di kantor istilah kata nggak malu-maluin. Di pelayanan saya bersyukur ya ada dalam satu lingkungan yang menerima saya. Lu bayang dong orang baru pertama kali pasti ngomongnya grogi, gagap. Tapi saya nggak dicela gitu kan ya. Nggak dibilang udah lu besok gak usah bicara lagi. Tapi pemimpin klub saya tetap mempercayakan sesuatu sama saya. Dan itu benar-benar yang membuat saya bisa nggak cuma survive loh, tapi perform di kerjaan gitu. Berarti bisa dibilang waktu itu presentasinya berjalan lancar ya kok ya? Iya, itu karena anugerah Tuhan gitu. Iya, iya. Tapi kok abis itu, kan waktu itu 18 tahun sebenarnya pengen kuliah. Bener, Tapi nggak bisa. bener banget. Pengen kuliah nggak bisa, bisa. Karena nggak punya uang. orang Punya tua uang. tidak bisa membiayai. Setelah kerja pun nggak bisa, gajinya nggak cukup. Gajinya men. nggak cukup buat masuk Oh, kuliah. itu awal-awal Iya. juga masih kecil ya kok ya? Iya, Karena masih ya kecil emang banget. belum ada Hanya cukup buat gelar. ongkos lah buat pulang pergi. Nah, terus yang saya tahu, yang saya dengar sempat ditawarin beasiswa oleh kantor. Ya. Dan sempat Ko Andi tidak Gimana? mengambilnya. Wah. Padahal waktu itu pengen banget kuliah, tapi nggak bisa karena orang tua nggak bisa membiayai. Iya. Sekarang ada kesempatan buat dapetin beasiswa, malah nggak diambil. Itu gimana Iya, caranya? padahal Iya. itu opportunity banget ya buat kita-kita nih Iya. biasanya. Dia waktu itu sekitar usia saya sekitar 20 tahun lah. 20 tahun. 20 Jadi tahun. karena 20 tahun berarti udah berapa tahun kerja? 2 tahun tuh? kerja. 2 tahun. 2 tahun Dua kerja. tahun kerja. 2 tahun kerja karena dari perusahaan menganggap saya bisa bekinerja dengan baik pada waktu itu. Mereka menawarkan kayaknya kalau untuk dengan ijazah SMA kamu nggak bisa berkembang nih. Jadi dari perusahaan bilang kamu harus kuliah lagi. Tapi memang kuliah kerja ya, kuliah malam pada waktu itu. Di Setia Trisakti. Nah, dari di Trisakti. Jadi dari perusahaan bilang ini ada beasiswa. Nah, waktu itu saya bergumul banget. Kenapa? Karena di umur 20 tahun tuh kan tadi kan sekretaris kan. Naik dong. Oh, udah. Ya, naik dong. Masa Oke. sekretaris dulu. Jabatan Oke, di kantor jabat- naik, iya, jabatan jabatan di komunitas juga naik. Bener Iya. banget. Ya, saya dipercaya pada waktu itu untuk menjadi gembala klub. Jadi menjadi ketua klub. Ketua klub ya. Nggak Satu tahu- klub ya berarti ya? Kalau 3 klub. 3 klub. Ya, jadi pulang kerja langsung nguber waktu ke klub karena setiap minggu 3 klub. Itu gitu. weekdays berarti, maka Ya, waktu weekdays. Weekdays. Kerja langsung pulang ke pelayanan berarti Langsung, komunitas. langsung. Oh, Karena Sabtu pasti sama kan ada persekutuan doa, hari Minggu ibadah gereja. Weekend gitu. full lah gitu ya. Iya. Ya pada itu ya lagi berapi-api Iya, gitu. jadi kan. apa Hot-hotnya tuh gitu. berarti jam malam tuh sebenarnya kok nanti kepake ya? Untuk saat itu memang udah sampai rumah udah pasti malam terus karena harus Iya. ke klub kan. Sementara kuliahnya hanya bisa Betul. malam. Nah, dilematisnya pada waktu itu saya bilang kalau saya kuliah, klub saya siapa yang pegang? Nah, pada waktu ini klubnya baru-baru semua, baru perintisan. Nggak Berarti ada, belum ada belum ada yang in bisa- charge. belum ada, belum punya Bisa kayak, bantu, belum gantiin. punya belum punya asisten. Yang bisa Juga dipercayakan. mungkin nggak ada mentornya juga pada waktu itu karena benar-benar perintisan kan. Berarti saat itu kalau kok Andi ambil kuliahnya berarti mau Saya nggak harus mau lepasin tinggalin. klub ini begitu. Oke. Persekutuan ya. Berarti Nah, pada waktu itu iya. saya tinggalin.
sampai sekarang saya nggak tahu bahwa itu keputusan yang benar atau yang bodoh. Saya nggak tahu sih. Yang ditinggalin apa kok? Klubnya apa? Atau Beasiswanya nih? Beasiswanya. Wow, oke. Beasiswa nggak diambil Biasanya demi di-refuse berarti ya? menjalankan persekutuan. 3 persekutuan Iya. yang dipegang. Oke. Wow, mirip kayak cerita gue Jo. Oh, iya, iya. Tapi gue memilih untuk mengambilnya dan menjalankan semuanya. Aku nggak mau ya, semua Iya. dapet ya. Oke, lanjut kok. Tapi bener sampai sekarang saya nggak tahu. Masih belum tahu ya? Nggak tahu apa itu tindakan yang benar atau yang bodoh. Iya, iya. Tapi Berarti yang juga saya tahu sebenarnya- pada waktu itu saya harus kuliah, Heeh. tapi saya punya tanggung jawab di klub pada waktu itu. Cuma itu aja yang kok Adi Iya. tahu lah ya. Tapi mengerti. bersyukurnya ya Tuhan tuh nggak berhenti untuk nolong saya. Jadi Iya. pada waktu saya ngejalanin klub gitu, jadi pada waktu usia saya ya berarti 24 tahun, jadi 2 tahun kemudian, akhirnya saya kuliah juga. Kuliah dengan beasiswa? Biaya sendiri. Oh, ya. Nah, Berarti ya. udah mampu Iya. biayai kuliah Iya. sendiri. Berarti Wow. tetap lah ya, maksudnya di poin ini pengetahuan itu juga perlu. Penting gitu. banget. Iya, Ya, saya bukan waktu itu berarti- sangat menderita loh dengan, jadi artinya nggak mudah untuk sekedar lulusan SMA kerja itu nggak mudah banget. Jadi memang kuliah itu harus penting banget Iya, gitu. Tapi memang kebaikan Tuhan ngejar terus ya, kalau Bener, yang mau bener beasiswa banget. ditolak juga Walau- tetap aja. Iya, walaupun Iya. beasiswa nggak diambil, tapi berikutnya Iya. bisa kuliah dengan biaya Iya. sendiri. Ini sih lu. Iya. Ini keren Tuhan banget sih. sediakan uangnya ya Nah, untuk bisa iya. kuliah gitu. Oke. Wow, Oke. sampai speechless sih. Akhirnya kuliah ngambil ekonomi pastinya. Ngambil ekonomi. Nah, terus gimana kelanjutan ceritanya setelah kuliah, perjalanan karirnya atau mungkin perjalanan romantika? Oh iya, penasaran juga nih sama Nah. pendamping hidupnya Ko Nah, Andi sekarang kan nih. Ko Andi menjadi seorang suami dengan 2 orang anak. Iya. Iya. Nah, gimana tuh waktu awal ketemu Ketemu dengan sama istri. pasangan hidup? Iya. Ya. Saya ketemu istri saya pertama kali itu pada kelas 6 SD. 6 SD di 1 SD? Beda SD, jadi ceritanya Beda itu SD. ada acara sekolah minggu, acara Paskah, Oh, subuh-subuh. ini pas di sekolah minggu yang waktu itu Ko Andi ikut sama Kakak saya. Oh iya. Acara Tapi bukan, ini bukan ikut kakak saya. Jadi waktu itu kami pindah rumah, Heeh. pindah rumah. Jadi ada sekolah minggu di komplek dekat Sekolah rumah. hidup komplek. Oke, Iya. baik. Jadi ada acara Paskah pagi-pagi kan. Saya lihat pengisi acaranya ada yang jadi cerita tentang Adam Hawa. Oh, drama nih ya, main Ya, drama. ada Oh, ya. iya. Saya lihat ini yang Iya. ya dulu berarti gue gede banget ya kelas 6 SD, gue kok dia main yang jadi Hawa cakep banget, cantik banget Oh gitu. gitu. Iya. Oke. Di Yang main- subuh-subuh. jadi hawanya kecil gitu, masih kecil gitu. Ya berarti dia kelas 5 SD dong ya. Lebih beda muda, setahun. lebih Iya. muda. Tapi waktu saya ngeliat dia nih kok Kok cantik cantik banget, saya tertarik gitu loh. Dan ya sebenarnya selesai sampai situ sih. Jadi saya nggak tahu namanya, tapi saya ingat mukanya gitu. Nah, ketemunya pada waktu di klub itu, saya ngeliat dia gitu loh. Di klub, Akhirnya satu saya bilang ini yang satu gereja ya? Waktu Iya. GKKD berarti. Sebelumnya ketemu oh di sebenarnya belum sekolah. satu gereja, di klub dulu. Di Oh, klub. Waktu satu itu klub? jadi istri saya ikut klub, tapi belum beribadah di GKKD. Ikut klubnya Ko Andi. Iya. Oh, what a coincidence berarti Iya. ya. Iya, Dan saya jalan ingat Tuhan. kayaknya gue kenal banget nih cewek gitu, kenal banget gitu loh. Berarti mukanya nggak banyak berubah ya, karena udah lama sekali. Karena masih ke-record loh. Berarti itu Record, ya. benar-benar ke-record di hati banget ya. Iya. Wak? Iya, walaupun muka nggak terlalu Tuh, masih kecil. mengenali gitu, agak-agak gimana, tapi hati tuh kayaknya connect gitu Oke, ya. berarti singkat cerita tetap jatuh cinta, Ko Andi doain gitu. Iya Iya, doain. kondisi waktu itu kerjaan udah oke ya Ko ya? Masih merintis di awal sih. Jadi pada waktu itu saya sedang kuliah, jadi belum selesai kuliah tuh. Kuliah sambil kerja, nah Iya. mulai jatuh Masih kuliah, cinta. tapi udah Eh, ya. jatuh cintanya bener dari dulu kan. Oh, dari dulu. Oh, Cuman iya benar. nggak berani maju karena apa? Ya terus terang sih minder sih. Oh iya. Minder karena pada waktu itu gimana mau ngajak jalannya ya kan? Buat diri sendiri aja susah pada waktu itu. Tapi udah kenalan ya waktu itu ya. Kenalan lah, udah pasti gak cuma curi-curi pandang, Aduh. udah Udah rampok-rampok pandang sih kayak Oh, waktu waduh. itu. Pandang ya. Iya. Oke. Oke, tapi berarti calon istrinya waktu itu ya, berarti dari keluarga yang Ya, cukup mapan lah, cukup ya, mapan. pantesan ya. Mungkin juga pertimbangannya iya ya, pendapatannya juga kalau mau ngasih makan anak orang gitu ya. Bener banget. Paling nggak harus mapan dulu. Biasa pikiran Iya. gitu kan sebelum ngawinin anak orang, Iya. nikahin anak orang Berarti harus akhirnya didoain dan diterima gitu ya Ko Andi ya. Enggak. gimana? Perjalanannya sampai bisa Enggak. meminang, Iya. menimang. Apa sih? Ya sebenarnya saya tahu cerita ini setelah menikah. Oh, setelah nikah. Jujur ya. Istri saya cerita sebenarnya pada waktu, jadi saya ngomong sama pembimbing saya. Ada pembimbing saya ini ada gadis yang saya suka gitu. Pembimbing saya nyuruh saya untuk doakan seperti itu. Lalu pembimbing saya kan ngomong kan kepada pembimbing wanitanya, kepada pembimbing istri saya. Iya. Nah,
pembimbing istri saya waktu itu Ibu Penatua, Ibu Eli Moniong, pembimbingnya. Lalu dia sampaikan, lalu istri saya waktu itu pengakuannya setelah kami menikah, dia bilang waktu pertama kali sih gue tolak, kata dia gitu. Serius? Kenapa ditolak? Kenapa ditolak? Nggak prospek, kata dia begitu. Pikirannya udah bisnis banget. Iya. Bener-bener. Jadi prospek. kuliah belum kelar, ya kan? Usia udah 25 tahun. Nah, Kerjaan belum jelas. Ya udah kerja sih, tapi kan belum terlalu mapan. belum lah. terlalu mapan. Jadi nggak ada modal untuk Berani-berani Bener. ya. Tapi kenapa akhirnya diterima kok? Berarti kan udah Nah, nikah kata dia berarti kan lagi, diterima kata ya? dia lagi, Apa tuh? setelah didoakan dia ngerasain damai. Oh iya, Jadi damai rasa ini. damai itu sih yang membuat dia memutuskan ini dari Tuhan. Damai itu mengalahkan apa yang kelihatan. Iya. Nah, ini nih. Kok Andi, gimana nih pertanyaan terakhir ya? Belum masih. Masih Kita banyak, masih oke. banyak waktu sama Ko Andi. Nah, setelah itu akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan dan sampai ke jenjang pernikahan. Nah, yang saya tahu sempat ada masalah nih waktu pengen menikah, banyak permasalahan bahkan. Bisa diceritakan sedikit nggak? Kok? Iya. Kayaknya intelnya banyak nih kok tahu gitu. Nah, iya Saya banyak tahu gitu, banyak intelnya. kita tanya dulu kemarin Iya. istri aku Andi sama Oh, gitu. Soalnya udah viral nih Iya. kayaknya ya. Waduh. Tapi saya bersyukur ya ada dalam lingkungan anak-anak Tuhan. Iya. Jadi artinya walaupun saya mungkin dalam kondisi yang sangat-sangat terbatas seperti itu, saya bersyukur akhirnya saya bisa dapat teman hidup di lingkungan pelayanan seperti itu. Nah, dan berkat Tuhan tuh ngikut ya, mengikuti. Jadi pada waktu kami diumumkan waktu itu kami punya komitmen untuk nanti kalau menikah kita pakai biaya sendiri. Ya pada waktu itu pengennya begitu sih cita-cita. Tapi kita bawa sih, kita doain sama Tuhan. Nah jadi pada waktu itu waktu kami menjalankan masa pertunangan kami setelah diumumkan. Jadi kan saya menikah umur 27 tahun ya. Jadi selama 2 tahun itu kita ngisi waktunya dengan ke pasar gitu ya, beli spray gitu ya. Bukan buat rumah kita, bukan, tapi untuk dijual lagi. Ya ketebak deh. Iya. Jualan. Ya. Jual lagi. Jadi pikir buat ngisi rumah gitu, ternyata Iya. buat dijual Oh, lagi. rumahnya belum ada. Iya, Oh iya, persiapan paling nggak spraynya pernikahan dulu. Iya. Persiapan pernikahan jualan ya kok ya? Apa aja yang dijual? Nah, Spray, Spray, terus juga jual baju gitu kan. baju. Jadi saya jual pulang kantor gitu kan, ada ini door to door tawarin. Nah akhirnya banyak banget jalan kebuka, akhirnya dari door to door, pintu ke pintu, akhirnya kami bikin event-event tuh. Di perkantoran-perkantoran kita sewa space, jadi kita bikin booth di situ. Oh, sampai bikin booth. Bikin booth. Berfaedah banget ya pacarannya ya kok Andi ya. Iya. Luar biasa. Saya bersyukur dapat teman hidup seperti ini, jadi saya nggak keluar duit malah dapat duit. Oh iya. Karena bicara dari prospek. Bener, Iya. ada prospeknya iya. Apalagi sekarang menjabat sebagai vice president di salah satu bank swasta, Yap. pasti di baliknya ada wanita yang luar biasa. Gitu. Iya benar Oke, banget. dari dulu tuh. Iya. Oke, terus kok Nah jadi buka booth di perkantoran-perkantoran itu, dan akhirnya ya berkat itu ketika kita bawa dalam Tuhan ya, kita bawa keinginan kita, Tuhan kami mau menikah dengan biaya sendiri. baik. Jadi dari punya booth di kantor-kantor, akhirnya kami bisa supply ke, kalau kita tahu dulu pernah dengar factory outlet ya di Bandung, Oh, sampai FO. sekarang sih masih ada. Oke. Jadi kami juga mensuplai sampai ke FO Sampai di oh, Bandung. ya ampun. Iya, Wow. Jadi besar ya kok ya? besar waktu itu. Mungkin tabungan kami ratusan juta lah dari jualan spray, jualan baju Itu gitu. tahun berapa? Itu saya menikah tahun 2004. Wow, 2004 dan 2004. dan Dan omsetnya waktu itu, ratusan juta ya. iya, jadi waktu itu kan kami naik motor ya. Jadi istri saya bonceng di belakang, udah boleh dong kan, udah diumumin gitu kan. Iya. Jadi istri saya kalau orang-orang bawanya mungkin tasnya gitu kan, Gucci atau Hermes, kalau dia bawanya spray gitu loh, kanan kiri. Iya. Nah tapi dari situ kami bisa beli mobil. Jadi sebelum nikah itu Udah punya kami beli mobil. Jadi kita udah punya kayak tabungan bersama, punya mobil bersama. Dan akhirnya puji Tuhan bisa nikah di gedung seperti itu, dan ya boleh bilang sebagian besar dengan biaya sendiri. Kayaknya nggak mungkin dong orang tua nggak keluar duit ya. Iya, pasti. Mungkin buat baju mereka Iya, gitu. iya. Tapi support ya. saya melihat anugerah Tuhan, kalau saya lihat latar belakang saya ya, kayaknya kayak ngimpi deh gitu loh. Bisa ngimpi merit, saya bisa memberi penghormatan buat mertua saya, bahwa saya nggak malu-maluin keluarga mereka dengan nikah di gedung seperti itu. Ya sih itu gua luar Kebaikan biasa, Tuhan baik banget banget ya. Tuhan gitu. Terus sempat mobil katanya sempat hilang. Iya, waktu mau nikah ya, beberapa waktu sebelum nikah mobil hilang. Jadi saya bawa mobil papa saya, Mobil bokap lagi. mobil usaha lagi. Mobil usaha Buat apa? lagi ya? Terus hilang begitu. Terus hilang. Tapi intinya Tuhan bantulah prosesnya gitu. Tuhan gantikan seperti itu. Oh gitu. Iya, kita tahu nggak hilangnya di mana? Di lagi pertemuan doa.
kurang rohani apa gua coba, kurang sungguh-sungguh apa, itu pertemuan doa Berarti gitu. di parkir terus Di dilepas, parkiran dicolong gitu diambil ya? orang gitu. Wow. Itu persembahannya mahal Iya, mobil. tapi digantiin kan Iya. dengan punya mobil sebelum Iya, berkeluarga. tapi saya ngerasa gini ya, bahwa pada waktu itu damai sejahtera dari Tuhan itu benar-benar saya punya banyak alasan untuk marah dan kecewa sebetulnya pada waktu itu. Tapi ketika saya memilih untuk berserah sama Tuhan, saya mendapatkan lebih dari itu. Jadi Tuhan nggak ganti cuma mobil yang hilang, Tuhan kasih mobil baru sekalian pada waktu itu. Itu tuh. Ya, saya nggak, kalau ditanya kok bisa, ya saya nggak bisa jawab, itu yang dibilang anugerah, karena bukan karena pengalaman saya, bukan karena saya jago bisnis, saya juga baru belajar kan, tapi bisa dapat itu ya anugerah gitu. Oh ya, karena satu dia, karena saya waktu itu di pelayanan juga, saya dan istri saya itu kalau kepanitiaan jadi seksi dana. Oh, dana. Seksi Pas dana. lah, kayak Dana gitu ya. usaha. Cari dana usaha, betul. Iya, Cocok. iya, Saya cocok, juga cocok. saya juga sering kok. Iya. Oke. Banyak kemiripan kita ya. Iya, banyak mirip. Iya. Tapi beda nasib, gak juga ya. Mirip-mirip kok. Iya. Berikutnya. Iya, Iya, jadi bersyukur nih kalau dalam kepanitiaan kan, kalau kita mau retreat, mau KKR, mau mission trip, berarti kan butuh dana tuh. Nah, saya tuh selalu langganan jadi seksi dana. Jadi istri saya pada waktu calon istri ya, bikin keripik di rumahnya, dia ngirisin singkong gitu, digoreng jadi keripik. Nah, kami yang jualin tuh. Nah, ternyata dari Apa situ, aja ya, iya dari dikerjain situ ya? kebayang dong ya nggak, jualan keripik gitu kan, pas lagi buka pintu gila di dalamnya ada anak cewek cantik banget. Pada waktu itu kayak derajat kegantengan gue turun banget tuh waktu itu, gila kan. Terus saya mau ketemu mau ngapain, mau nawarin keripik, tapi di balik semua itu saya jadi berani menghadapi orang, nggak malu kayak gitu ya. Nggak takut Iya, ditolak. salesnya juga Gitu. naik. Iya, jadi di gitu kantor ya. juga sangat membantu ya, Iya. membantu saya berani Skillnya, menghadapi iya. masalah, berani, karena gini kan kalau kita di seksi dana itu kan kita kurang dana dong, berarti dalam keadaan kekurangan. Pada waktu itu stresnya cukup tinggi sih, tapi saya melihatnya ketika saya kerjakan sobat untuk taat, bertanggung jawab, mengerjakan perintah Tuhan, justru saya jadi berani menghadapi masalah, saya berani menghadapi situasi yang sulit begitu. Nah itu menjadi suatu prestasi sendiri di kantor, dianggap saya berani menghadapi masalah. Di sisi yang lainnya itu juga membantu saya untuk merintis bisnis. Nah, ini nih. Gara-gara pelayanan juga sebenarnya. Boleh. Kita ke pertanyaan terakhir berarti ya. Nah, justru dengan tadi basic atau pembekalan di pelayanan bisa sampai maju ke diimplementasikan di Iya. pekerjaan, Betul, ya kan, betul. sampai ketemu pasangan hidup, Yes. sampai merintis bisnis dan sampai sekarang menjadi vice Presiden president. ya. Kok penasaran? Nah, kalau tadi kan kalau dari cerita-ceritanya kok Andi ini sepertinya kalau buat kita nih yang masih muda lah ya, titiknya kok Andi itu bisa dibilang sukses lah ya. Jadi vice Yap. president dan juga pelayanan. Nah, boleh diupdate kok Andi pelayanan itu sampai mana dan juga yang jadi titiknya kok Andi nih sampai di posisi sekarang itu apa kok? Iya. Tapi ini menarik nih pertanyaan dari Joanna ya. Ya, Kalau dibilang suksesnya di mana gitu ya. Jadi ada suatu waktu mama saya ngomong sama saya, papa saya tuh tipe orang yang kaku lah ya, orang yang kaku banget. Jadi mereka tidak ekspresif. Jadi untuk menyampaikan, saya tuh bukan, orang tua saya tuh bukan tipe orang tua yang bilang, Yang luwes aku mengasihi gitu kamu, ya. aku Iya, sayang iya, kamu, iya. enggak. Mereka tuh yang Kaku, biasa aja, kaku, plain betul. aja gitu. sama kayak saya kok. Mereka ngomong sih, dia bilang, kami bangga dengan kamu gitu loh. Saya pikir, wah apa nih ya gitu ya. Dia bilang, kenapa memang Ma gitu loh. Kayaknya nggak pernah mimpi ya seumur-umur. Saya waktu itu pas kesempatan, jadi mama papa saya kan ikut gereja juga ke GKD gitu. Nah pas saya dijadwalkan juga sebagai pembicara di ibadah begitu. Jadi waktu itu mereka ngelihat saya bicara sebagai pembicara pada waktu itu. Khotbah ya. Buat mereka sebagai orang tua itu adalah kebanggaan tertinggi. Mereka nggak pernah bahas karir saya begitu. Karena kalau karir itu buat mereka ya istilah katanya mereka pernah dalam suatu situasi kan nggak bisa mengkuliahkan saya pada waktu itu. Jadi buat mereka saya bisa dalam karir seperti ini tuh sudah, tapi yang mereka ungkapkan dalam hati mereka justru kebanggaannya ketika saya bisa melayani Tuhan. Karena orang tua saya melihat kalau bukan karena saya melayani Tuhan, saya mungkin nggak bisa begini juga di karir sebetulnya begitu. Iya. Nah kalau pelayanan saat ini, saya 4 tahun terakhir di penugasan ya dari penatua senior kita untuk melayani anak-anak muda. Youth. Youth ya. Tapi anak-anak mudanya muda banget, sebenarnya remaja lah, anak-anak SMP, Pantesan kelihatan kok SMA. Andinya ya. Oh gitu ya. Iya. Nyambung sama kita ya. Nyambung, Masih iya. muda. Aktif. SMP, SMA pelajar seperti itu ya. Nah pada waktu itu sebenarnya ya walaupun nih saya udah sekian lama pelayanan, tapi ada menggerutunya juga di lelang hati lah ya. Biar gak Iya. kedengeran dong. Iya.
jaga image juga. Yang biasa ketemu di kantor dengan orang-orang yang mungkin lebih Harus senior, ya, jaga-jaga wibawa lah ya. Iya, harus Ya. beradaptasi dengan Tiba-tiba jadi gitu ya. ketemu sama anak-anak youth Iya. gitu Nah, ya. itu gimana kok tantangannya Iya. kok? Nah jadi sempat juga muncul dalam hati ya, aduh ini pelayanan mau bawa saya kemana sih? Kurang apa lagi sih saya memberi dalam pelayanan? Sempat sih pikiran dalam daging saya berpikir seperti itu. Kan kalau saya mau berkarir lebih lagi, berarti saya harus gaulnya dengan CEO dong, Iya. lalu dengan mungkin bisnismen Ini untuk malah dapetnya bareng sama anak-anak para youth. pelajar-pelajar. Bertolak belakang banget ya. Tolong banget. Tapi sekali lagi saya coba untuk taat gitu. Saya coba untuk setia. Walaupun sebenarnya saya banyak sekali mengalami mujizat-mujizat ya. Jadi saya baru tahu nih bahwa pelayanan itu selalu membekali saya. Tapi selalu godaan itu selalu muncul di kepala saya. Nah singkat cerita saya jalanin lah. Saya jalanin memimpin pelayanan anak-anak pelajar ini, anak-anak muda ini. Nah tapi tadi Charles bilang benar banget. Jadi itu merubah kosakata saya, merubah bener-bener gaya hidup saya. Style juga. Iya, jadi seakan-akan sedikit nyambung lah ya dengan anak-anak muda. Dan ternyata itu berdampak karena gini, beberapa tahun terakhir ini kantor saya tuh ekspansi besar-besaran sehingga melakukan perekrutan besar-besaran juga. Dan pada waktu direkrut fresh graduate umurnya kan sekitar 23 tahun gitu ya. Jadi para anak muda juga gitu loh. Jadi mereka menganggap saya adalah salah satu leader yang paling relevan saat ini karena dianggap kan waktu itu kita ditanya tuh soal millennial gap gitu ya. Jadi saya dianggap adalah salah satu leader yang sukses memimpin generasi muda ini. Karena gara-gara saya ditempatkan pelayanan dengan pelajar. Lagi-lagi Luar karena biasa banget kan cara Tuhan. lagi-lagi karena pelayanan ya, Wow. berguna di pekerjaan. Wow. Benar banget. Belajar banyak banget sih. Iya. Dan saat ini saya tim saya nih memimpin kurang lebih ada 123 orang. 123 Iya. orang. Dan Dan boleh itu dibilang rata-rata 60%-nya berapa anak muda. persennya? Oh, 60%-nya anak 60% muda. muda. Iya. Bisa Dan itu bayangin. juga latihannya di pelayanan duluan Di ya. pelayanan duluan. Dan anak-anak muda ini beberapa kalau kita ikut kompetisi ya dari kantor ada kompetisi itu juaranya udah juara dunia gitu loh. Wow. Anak-anak muda ini gitu loh. Ya. Keren. Itu amazing sih Tuhan Wow. itu. Luar biasa banget. Oh ini pasti banyak banget sebenarnya pertanyaan ya kok ya. Cuman ya kita punya durasi kok. Ya. Keren banget pokoknya semuanya sangat menginspirasi kok Andi. Terima kasih banyak. Nah kok tadi kan kita habis ngobrol-ngobrol seru dan kita dapat banyak banget dari kok Andi. Ya, sekarang Betul. kita mau ke segmen yang berikutnya yaitu di games Jangan Cepat. Jangan cepat. Oke. Nah, Kocar akan jelasin gimana rulesnya. Gimana Nah, itu kok? jadi kita hari ini akan main namanya jangan cepat kok. Jangan cepat itu artinya jawab dengan cepat. Oke, jadi Disuruh itu- jangan cepat malah Jadi itu singkatan ya? Iya, Nah, malah ya. disuruh jawab dengan cepat. Jawab Oke. dengan Jadi nanti akan ada pertanyaan yang akan kita ajukan dan Yes, Ko Andi ganti-gantian. langsung menjawab ya. Iya. Kita tanya, nggak boleh lama-lama. Kok saya deg-degan ya? Iya, iya. Ini pertanyaan seputar apa nih kok? Seputar Alkitab ya yang pastinya sebenarnya. ya, yang Firman Tuhan pastinya sih. Ko Andi kuasain ya harusnya. Wuduh. Ya, jawab dengan cepat ya, Ko Andi. Nama sungai Yesus dibaptis. Yordan. Ya. Betul sekali. Wow. Tetot, Oke. betul. Pertanyaan berikutnya. Kok tetot? Betul. Oh iya, tada, betul. Oke. Iya. Oh, iya. Gue jadi bingung tadi. Oke, pertanyaan berikutnya. Jawab dengan cepat. Burung yang pertama kali dilepas Nabi Nuh. Baik. Gagak. Wow, betul. Gagak yang kenapa gagak yang Iya. dilepasin? Kenapa nggak Garuda, Iya. Raja Wali atau Lovebird? Lovebird, maaf ya. Oke. Kinian Ntar kita banget tanya ya Kocar sama Nabi Nuh Iya, aja di Nabi sini. Iya, ya. dan Garuda itu Indonesia banget ya. Oh, iya, Iya ya. Kegedean Oke. juga kamu lepas wah ke bawah ya. Oke, Lanjut. pertanyaan berikutnya. Jawab dengan cepat arti dari INRI. Jawab dengan cepat. Eh, mm, apa namanya? Raja orang Yahudi. Iya, inilah Raja, orang Yahudi. Berarti jawabannya hampir tepat. Betul Iya, lah, oke betul lah, Indri ya. Yes. Saya taunya Berikutnya. NKRI. NKRI. Mirip-mirip Iya, iya, Indri, iya. NKRI, Politik oke. sekali Anda ya. Inilah Republik Indonesia tadi. Oke, Yes, salah. lanjut. Oke, pertanyaan berikutnya, jawab dengan cepat. Nama anak keduanya Adam. Habel. Iya. Ya. Memang kadang-kadang Betul. tahu ya jawabannya ya. Iya. Cuman karena harus disuruh cepat jadi Jadi kayak Tadi sebenarnya saya ngetes aja, saya jawab salah. Kalian tahu nggak kalau kalian nggak tahu kan jadi kalian bisa Aduh, bilang iya, salah benar, gitu benar. ya. Ini ngomongin soal Aduh. ngomongin Iya. sama Ternyata orang yang biasa di kalian sama Yud ya begini. tahu beneran ya, tahu Benar, beneran. benar. Saya pikir pura-pura tahu tadi Ini gitu ya. jawabannya di sini kok. Oh gitu. Kocar, jangan disebut lah. Jadi Iya. anak kedua Adam adalah Hebel. Geseran dikit dong, Hebel. geseran Kai, dikit di Kai. sini. Kunci jawabannya geseran dikit. Oke,
Pertanyaan berikutnya, jawab dengan cepat. Ya. Yang menjual hak kesulungan. Esau. Ya. Betul. Betul sekali. Esau. Lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya, persembahan yang dibawa oleh orang Majus. Ada 3. Mur, kemenyan, emas. Yo. Betul. Oke, emas menyandang. Kita deg-degan juga ya. Iya. Kita ngerjain kita yang deg-degan. Oke, Come on. ada 2 pertanyaan Oke. terakhir. Pohon yang dikutuk Yesus. Pohon ara. Oh, Betul. Keren, Kenapa keren, kok tiba-tiba saya jadi grogi gitu ya? keren. Iya, iyalah. Saya lebih grogi Dites, kok. iya. Oke. Oke, kita kasih tepuk tangan. Buat- Jadi Wow, Ya. jadi skornya berarti lumayan ya. Iya, banyak tahu Kan kok, banyak Andi. yang tadi benar. Nah, kita kan tadi udah main game sudah, kita juga udah ngobrol-ngobrol, udah lengkap banget podcast kita ya. Ya. Nah, kira-kira apa nih kesimpulan kita kok? Jadi hari ini gue menyimpulkan bahwa ternyata ketika kita ikut Tuhan gitu ya, atau terlibat dalam pelayanan justru membawa kita semakin naik di pekerjaan. Iya, betul. Walaupun lika-likunya banyak, walaupun hambatannya banyak, walaupun masalahnya banyak, tapi endingnya pasti naik dan yang pasti dapatkan yang terbaik. Ini makanya gue kalau lihat kawan ini jadi mirip-mirip kayak cerita gue Jo gitu. Jadi Iya, gue makin diaminin terinspirasi, aja ya, gue Ko, ya. semakin Diaminin termotivasi aja, kan, iya. dan gue nggak sabar untuk diundang Heeh. di posisi Ko Andi. Iya. amin, Wow, amin. gimana kalau dari Juana? Mm-mm. Pokoknya keren banget hari ini, dapat inspirasi banyak banget dari Ko Andi, belajar banget bahwa ternyata Tuhan tuh nggak akan pernah gagal buat hidup kita ya, Ko Yes, ya. Pokoknya betul. ternyata kalau gue lihat tuh janji Tuhan itu pursuing, Yes, ngejar banget. benar. Kuliah Betul. ternyata akhirnya ujung-ujungnya juga kuliah, suka sama cewek dari awal ternyata ujung-ujungnya dinikahin juga. Dapet juga akhirnya ya. Semuanya dapet. Nah, Goal makanya. life-nya tuh bener-bener dapet semuanya. Justru yang kita lihat sayang banget gitu, ibaratnya aduh masa kesempatan nggak diambil, Iya, aduh iya. masa begini ternyata akhirnya dapetin juga kita Iya, akhirnya gitu. ini ngebuat jadi kita tuh kayak punya harapan sih. Kalau Bener, misalkan untuk seorang Ko Andi aja Tuhan ada, berarti janji Tuhan juga berlaku buat kita buat semua. kita semua pastinya. Amin. Iya. Amin. Thank you banget kok Thank you udah banget. Sama-sama. Kita kedatangan orang-orang ini nih, orang penting hari ini. penting nih. dan orang luar biasa Iya, pastinya iya. yang sangat Yang mungkin menginspirasi. sibuk, Vice President yang sangat sibuk tapi sempat sama podcast kita ya hari ini ya. Boleh kita culik hari ini untuk Iya. nge-podcast bareng kita. Thank you banget kok. Yes. Sama-sama. Pasti Langsung kita aja. ntar kita bisa undang lain kali ya. Yap. Jangan bosen-bosen ya. Kok. Mm-mm. Ya, sekian Salters Online kita pada hari ini dan juga buat kalian semua yang belum ikutin YouTube channel kita, jangan lupa di-subscribe di YouTube channel GKKD Salters dan juga jangan terus ikutin podcast kita di Salters and Light Betul karena pasti di episode berikutnya kita banyak banget hal-hal yang keren banget. Dengan kita undang pasti pembicara-pembicara dan narasumber yang luar biasa, nggak kalah serunya dengan Betul hari banget. ini pasti. Kalau gitu gue Joanna, Dan saya Charles, kita mau undur diri, so sampai ketemu lagi di episode kita yang berikutnya. Salters and Light, a light unto your path. Bersama Yesus kita bergerak dari kemenangan kepada kemenangan. Amin. Sama seperti bangsa Israel yang Tuhan bawa keluar melalui Laut Merah. Mari kita nyanyikan lagu ini. Laut Merah menghadang langkahku, musuh-musuh mengejar kakiku. Ku berharap kuat tanganmu, lepaskanku dari jerat musuh, karena berlimpah susuanmu. Janjimu teguh tak ragu, walau mana hadang aku, takkan gentar hatiku berseru. Kaulah gunungku, kaulah tempatku berlindung, takkan tak goyah langkahku, karena ku pegang janjimu, Yesus, bagai